Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, semua kita tahu yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dunia sebelum diakhiri akan menjadi dunia yang semakin jahat. Itu diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri di Injil Matius pasal 24. Dunia akan mencapai puncak kejahatan. Dan ini sinkron atau paralel dengan yang dikatakan Daniel pasal 12 ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Banyak orang tidak tahu bahwa situasi dunia yang kita sekarang sedang hadapi adalah situasi dunia yang disebut masa penampian. Dan saudara pasti juga pernah mendengar hal ini, ya, penampian. Di dalam masa penampian ini, saudara-saudara, sebenarnya terjadi satu proses pematangan. Proses pematangan. Di mana orang tidak bisa lagi ada di daerah netral. Setiap orang harus menentukan sikap. Jika tidak menentukan sikap, dia pasti terbawa oleh suasana dunia yang kuat dan terbawa ke kelompok yang terbesar, kelompok yang banyak. Dan tentu maksudnya pasti terbawa ke dalam suasana hidup di dalam kegelapan. Masa penampian ini masa pematangan, saudara. Di mana kejahatan akan menjadi matang, tapi kesucian juga menjadi matang. Maka tadi saya katakan manusia tidak bisa ada di wilayah netral. Bahkan saudara akan tahu, bagi yang tahu ya, orang-orang yang kelihatan baik yang ada di lingkungan gereja, khususnya pendeta dan rohaniwan, akan makin cerdas dalam penampilan kemunafikan. Tidak kelihatan jahat begitu, tapi sebenarnya jahat dan bengis. Tapi kalau di dunia sana orang terang-terangan jahat, terang-terangan korupsi, terang-terangan melanggar moral, sudah tidak malu lagi, saudara. Ya. Melakukan pelanggaran moral sudah tidak malu lagi, ya, karena memang demikian pada umumnya orang hidup. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang kok jadi begitu bengis, begitu jahat. Juga orang-orang di lingkungan gereja, saudara. Begitu bengis, begitu jahat. Saya bukan hanya mau sekedar menyampaikan sesuatu, saudara, pada kesempatan ini. Tetapi ini fenomena yang benar-benar terjadi. Hal ini dimaksudkan, saudara-saudara, agar saudara-saudara mengambil positioning yang benar. Anda tidak bisa lagi setengah-setengah. Kalau saudara setengah-setengah, Anda di wilayah yang disebut mediokritas tengah, saudara pasti akan terbawa oleh kejahatan dunia. Pasti terbawa.
Kalau orang-orang muda, sebagian saudara ini orang-orang muda, kalau tidak benar-benar memiliki integritas, tidak akan bisa hidup di dalam kesucian dan kebenaran Tuhan. Tidak bisa. Sebab dunia kita ini benar-benar makin fasik. Makin fasik. Manuver kuasa kegelapan itu jauh lebih cerdas dari apa yang diduga banyak orang, saudara. Suasana dunia kita ini mengkondisi orang tidak mempercayai Allah itu ada. Kalaupun mempercayai Allah itu ada, khususnya di negara atau wilayah yang agama dijunjung tinggi, perilakunya tidak akan lebih baik dari orang-orang dari sebuah negara atau wilayah yang agama sudah tidak dihargai. Nah, kalau saudara melihat negara-negara di Eropa, ya saudara, walaupun gerejanya megah-megah, kosong ya saudara. Tentu saya sudah beberapa kali di negara-negara Eropa, Eropa Timur. Tuhan seakan-akan tidak ada. Masyarakat seakan-akan tidak perlu Tuhan. Tragis, saudara. Negara yang dulu mengirimkan sending atau utusan Injil ke Asia, termasuk ke Indonesia. Tidak sedikit gereja yang menjadi coffee shop, alih fungsi menjadi gudang, bahkan menjadi rumah ibadah agama lain. Sementara masyarakatnya seakan-akan ya tidak pernah memiliki orang tua yang bertuhan, saudara. Dan ini merupakan kegenapan dari firman Tuhan. Kalau seandainya kita hidup di abad pertengahan di mana agama begitu kuat mencengkeram hidup masyarakat, nggak kepikir kalau gereja akan menjadi kosong. Nggak kebayang kalau orang-orang tidak mencari Tuhan. Kalau saudara melihat film-film Amerika di abad 17-18 ya, hari Minggu mereka rame-rame ke gereja ya. Setiap tempat ada gereja. Pasangan pria wanita yang mau menikah diberkati ya, dan menjadi seremonial yang dinikmati masyarakat. Sekarang jauh keadaannya, saudara. Nah, kondisi seperti ini ya ada di negara barat, juga di negara-negara ya yang agama dijunjung tinggi. Tapi moralitasnya saudara lihat. Sampai kadang-kadang kita tidak percaya lagi, tentu tidak semua ya. Tidak percaya lagi hakim, tidak percaya lagi aparat yang mestinya menegakkan keadilan, ya, tentu tidak semua hakim itu buruk ya. Tapi sampai kita menaruh curiga, ya, maju tak gentar, ya, membela yang bayar. Ya. Kejahatan itu luar biasa. Uang bisa membuat orang salah jadi benar, orang benar jadi salah. Orang tidak punya kesan masuk penjara. Wah, jahat sekali, saudara. Dan kalau saudara melihat media sosial hari ini, wah. Orang timur yang dulu terkenal punya kesantunan, tidak punya kesantunan. Dari perkara kecil sederhana saja ya saudara. Kalau dulu zaman kita masih muda, memanggil Bapak Presiden itu Bapak Presiden Soeharto, Bapak Presiden. Sekarang nama saja itu disebut. Itu perkara kecil. Kalau di lingkungan gereja, orang-orang muda yang baru lahir, maki-maki pendeta senior, nama saja disebut.
Itu potret dari kehidupan moralitas yang rendah. Mematangkan kejahatan. Makanya orang-orang muda yang tidak punya integritas ke bawah, karena suasana dunia kita ini benar-benar ateis ya. Ini kalau di dunia barat, di dunia timur itu ateis praktis, walaupun secara teori beragama, teis teoritis, secara teori beragama, secara praktek tidak, saudara. Nah, saudara harus mengerti bahwa dunia ini memiliki umur. Umur dunia ini kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi kalau kita melihat dari penglihatan Daniel, ya, maksud saya penglihatan Raja Nebukadnezar yang dinilai atau ditafsirkan Daniel, ya maksud saya. Dari kepala emas dan turun terus sampai pada kaki. Kaki ini gambaran dari negara kuat, negara lemah yang bercampur, kaki dan besi. Kita ada di zaman itu sekarang. Zaman ini. Zaman di mana sebentar lagi ada batu yang bergulir tanpa tangan manusia, menimpa patung itu dan hancur, dan batu ini akan memenuhi jagat raya. Itu kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Patung ini menunjukkan sejarah, perjalanan sejarah, saudara. Dan kita sudah sampai pada zaman kaki yang dilambangkan dengan campuran besi dan tanah. Bukan menakut-nakuti atau bukan mengancam atau saya mau memastikan tahun berapa dunia akan berakhir. Tetapi benar-benar dunia ini sudah di ujung dari akhir zaman. Sejak peristiwa Pentakosta di Yerusalem ya tahun 30 Masehi, saudara. Itu perwujudan penggenapan nubuat Nabi Yoel. Ditulis di Alkitab di Kisah Rasul pasal 2. Itu penggenapan dari nubuat Nabi Yoel. Itu sudah mulai argo akhir zaman sudah jalan tek 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 sejak itu. Jadi akhir zaman itu mulai detaknya itu, saudara, seperti argo itu sejak Kisah Rasul pasal 2, sejak penuangan Roh Kudus. Ini sudah akhir zaman, saudara. Sedang kita ada di ujung akhir zaman itu. Ya, sebenarnya kalau bicara akhir zaman, kita tidak perlu terlalu memusingkan kapan waktu tepatnya Tuhan datang. Karena kedatangan Tuhan seperti pencuri. Tetapi kalau Alkitab bicara mengenai akhir zaman, saudara, yang harus kita perhatikan adalah suasana dunia. Suasana dunia yang rawan terhadap iman Kristen. Rawan terhadap kehidupan kekekalan. Secara ekonomi dunia akan pasti menghadapi krisis ya. Juga tentu krisis politik, krisis sosial, krisis moral, ekosistem bumi juga yang macam-macam ya, saudara. Kemarin waktu di puncak tanggal 17 itu kami sedang lagi ada pertemuan, ada gempa itu ya. Kalau itu agak berasa juga itu. Tapi saya sedang ada di ini, sedang bicara waktu itu. Ekosistem bumi juga sudah rusak, saudara. Kita menghadapi situasi yang sulit. Grafik kemakmuran, grafik ketenangan dunia itu makin merosot. Tetapi yang harus membuat kita alert, yang membuat kita waspada,
Itu situasi dunia ini. Tadi saya singgung betapa cerdasnya kuasa kegelapan bermanuver lewat lingkungannya, dunia, suasana dunia yang ateis ini. Ya. Kalau di negara-negara yang agama dijunjung tinggi, ateis praktisnya, secara teori beragama, secara praktek tidak. Begitu, saudara. Situasi dunia yang rawan terhadap iman Kristen sehingga kita harus memposisikan diri kita serius mau di pihak mana, saudara. Anak-anak kita itu sudah setiap menit buka ini, saudara. Dulu waktu saya kecil, saya keluarga Kristen, saudara. Hari Minggu ke gereja. Setengah dipaksa begitu karena kakak saya guru sekolah minggu. Mau tidur diceritain cerita Nabi Nuh lah, Adam dan Hawa lah, Kain dan Habel. Sudah diceritakan beberapa kali masih diminta diulang. Mau cerita apa? Ya kita jawablah yang kita sudah tahu. Sudah tahu ceritanya, masih diceritain berulang-ulang. Ya cerita Alkitab cuma segitu-segitunya. Nanti di sekolah minggu guru cerita lagi, cerita yang sama. Ya kita dengerin lagi. Herannya kita tidak berani protes loh. Kalau sekarang mungkin, udah tahu tante, gitu ya. Zaman kita nggak berani protes. Sekarang anak-anak saudara, makan saja sementara disuapin lihat gadget. Anak-anak enggak tahu cerita Alkitab dengan baik, padahal di dalam cerita Alkitab itu ada inspirasi rohani. Enggak ada lagi sekarang. Lebih hafal dengan tokoh-tokoh dalam film kartun daripada tokoh-tokoh Alkitab. Orang tuanya juga tidak tahu cerita Alkitab. Iya, ini kalau pendeta khotbah misalnya saudara sekalian pada waktu itu, misalnya dia, nabi ini disebut satu nabi, dia nggak tahu nabi apa itu. Hagai, ada Hagai. Habakuk, ada yang tekuk-tekuk. Orang tuanya juga tidak tahu, karena orang tuanya pun juga terbawa oleh suasana dunia. Harus ada duit, cukupi kebutuhan anak-anak. Sudah cukup pun tetangga punya mobil bagus, aku mesti beli mobil itu. Bapaknya enggak rohani, ibunya enggak rohani. Anaknya bagaimana bisa rohani? Orang tuanya tidak punya perasaan krisis terhadap kenyataan kekekalan loh. Jadi semua seperti running well. Saya bukan nakut-nakuti saudara, saya ingatkan. Seperti saya selalu mengingatkan diri saya sendiri. Kekekalan itu mengerikan. Kita bukan terobsesi oleh Alkitab atau khotbah orang lalu. Atau kita tidak bermaksud mau mengintimidasi orang. Kekekalan itu mengerikan saudaraku. Aduh, mengerikan. Nah sebenarnya kalau saya boleh menyimpang sedikit, keluar sebentar mau masuk lagi nanti begini saudara. Orang makin menyadari kebenaran, itu makin melihat tragisnya hidup. Makin bisa menghayati dahsyatnya kekekalan, tapi juga indahnya kerajaan surga. Oh boleh. Tapi biasanya hal ini juga dipicu oleh keadaan-keadaan sulit yang dialami individu itu. Artinya kalau seseorang mengalami kepedihan, kepahitan hidup, dia lihat juga orang lain mengalami kepedihan, dia bisa sampai pada kesimpulan memang tidak bisa diharapkan dunia ini. Sebenarnya hari ini saya sudah bisa hidup nyaman saudara. Sudah bisa.
Aset saya cukup untuk saya bisa hidup. Tidak kaya tapi cukup. Saya punya pendidikan baik, punya anak, punya cucu baik. Saya sudah bisa menikmati hidup. Tapi saya sudah terlanjur, saudaraku, terjebak oleh situasi di mana saya menghayati kekekalan itu dahsyat. Dan yang saya kerjakan sekarang adalah bagaimana saya bekerja sebanyak-banyaknya membawa orang masuk kerajaan surga. Kenapa saya ngotot buka sekolah umum, ngotot juga membuka sekolah tinggi teologi. Mengerikan, saudara. Anak-anak muda sekarang, waduh, sudah susah. Susah diselamatkan. Jadi anak-anak kecil itu ya, anak-anak itu udah disemai, tahu disemai. Disemai untuk dihancurkan. Lewat film, tontonan, kartun, disemai. Dan orang tua tidak alert. Dengan mitos, anak-anak masih kecil nanti baik dengan sendirinya. Dengan mitos lagi, nanti kalau ada apa-apa didoakan bisa berubah. Nah bisa. Ini anak dibawa ke saya misalnya usia 23, 22 tahun kena narkoba atau pergaulan buruk lalu berkata, Pak tolong doakan anak saya Pak. Kamu rusak dari 0 sampai 20 tahun lalu sudah usia segini kamu mau jadi benar. Enggak fair Pak. Mujizat apa yang kamu harapkan untuk mengganti tanggung jawab? Bapak Ibu mesti punya perasaan krisis. Harus ada perasaan krisis, saudaraku. Saya kalau ingat hidup saya, saudaraku ya. Saya ini orang yang sangat susah ya dulu ya. Bukan miskin ya, sangat miskin ya. Waktu kuliah enggak punya apa-apa, baju cuma berapa potong, celana cuma 2. Lalu hari ini saya diberkati dengan semua kebutuhan yang terpenuhi ya. Saya berhutang kepada Tuhan. Dan saya juga bukan orang baik-baik. Karakter saya buruk. Dan mungkin basic karakter saya lebih buruk dari sebagian saudara. Sungguh. Kerasnya temperamen saya, aduh, buruk. Tapi Tuhan meloloskan saya dari keadaan. Jadi saya berhutang. Saya berhutang. Berhutang kehidupan, berhutang kebaikan. Maka saya masuk di wilayah ini. Belajar firman sampai saya menghayati. Waduh betapa dahsyatnya kekekalan. Maka bagaimana saya bisa mengentaskan orang. Tulus saudara. Jadi Bapak Ibu sadarlah. Anda termasuk orang yang dimatangkan dalam kejahatan. Atau dimatangkan dalam kekudusan. Begini Bapak Ibu, saya kadang-kadang mau ngomong ini kurang berani atau agak takut, tetapi ya ini sudah harus saya sampaikan ya. Saya ini kan ada di lingkungan sekolah teologi sejak muda. Sejak muda di sekolah tinggi teologi, lulus langsung jadi duduk di struktur sekolah tinggi teologi sampai jadi pimpinan. Saya ada di tengah kelompok para pendeta di sinode. Saya menjadi anggota, kalau di negara ini MPR-nya. Dan saya sudah beberapa dekade ya Pak, 3 atau 4. Hah? Apa? 5 periode. Bayangkan 5 periode. Jadi tahu banyak kasus. Jadi kalau sebagai anggota terhormat itu, kalau di Jakarta mungkin beberapa orang ya mewakili Jakarta. Bukan maksud mau sombong, kalau pemilihan saya itu bisa 60-70% pilih saya dari sekian ribu pendeta. Jadi saya punya nama lumayan terhormat saudara.
Jadi kalau ada masalah-masalah pendeta, saya ngadepin. Pendeta yang melakukan pelanggaran moral, apa saya yang panggil, saya yang menasehati. Walaupun belum tua sekali saudara, tapi karena saya juga rektor, saya juga punya pendidikan dianggap mumpuni, begitu saudara-saudara ya. Dari situ saya belajar, saya melihat kenyataan-kenyataan yang tadi saya katakan. Rohaniwan pun ketika makin tua, ada yang makin canggih munafiknya. Bukan melakukan pelanggaran moral, bukan jadi jahat, tapi munafik. Dan menurut saya, bisa loh orang buat begini ya. Dan saya melihat diri saya juga bisa buat itu kalau sampai saya nggak sadar. Semua bisa dikemas. Dan yang mengerikan, Tuhan seakan-akan diam. Jadi bisa mematangkan kejahatan. Ini nggak ada tendensi apa-apa ya Bapak Ibu, nggak ada ya, bukan karena ini memang kepahitan nih pendeta. Enggak memang. Saya mau beritahu, saudara pun juga. Nanti sampai tidak bisa jadi rohani. Ngeri kan? Dimatangkan kejahatannya. Pendeta saja, rohaniwan saja, teolog saja bisa dimatangkan kejahatannya. Apalagi saudara dengan lingkungan yang tidak kondusif membuat saudara rohani. Ini di gereja yang belajar Alkitab yang khotbah. Loh, saya juga bisa menjadi begitu. Jadi kita tidak boleh setengah-setengah lagi sekarang, saudara. Nah kalau saya ditanya apa yang harus saya lakukan Pak Eras, saya tidak bisa jawab. Karena situasi hidup saudara pasti khusus, spesifik. Saya bukan Tuhan. Ya paling yang saya katakan adalah saudara harus punya tiap hari ketemu Tuhan. Udah. Makanya kenapa saya ajak berdoa tiap hari jam 5. Lalu saudara harus punya waktu pribadi untuk berdoa, bertemu Tuhan. Karena tidak ada jawaban lain kecuali saudara harus encounter with God. Ketemu Tuhan langsung. Buktikan Allah itu hidup, cari dia. Walaupun seperti jarum yang jatuh di tengah-tengah jerami, Anda akan menemukan Tuhan. Saya punya modal itu doa, saudara. Saya bukan orang hebat, tapi lumayan nekat. Kalau doa, istri saya pasti tahu. Enggak setengah-setengah. Saya cari Tuhan. Tuhan, Engkau di mana? Di mana hadirmu? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Dan itu pun kadang-kadang Tuhan seperti tidak ada, saudara. Tetapi dia terhormat. Walaupun kadang-kadang Tuhan seperti tidak ada, tidak nyata, kadang-kadang juga tidak seperti berpihak kepadaku. Tapi dia tetap layak kupercayai. Walaupun kadang-kadang dalam tanda kutip seperti mengecewakan aku. Tapi dia layak kupercayai. Dan aku tetap memilih percaya. Sulit kan saudara menceritakan pergumulan semacam ini? Saudara juga punya kok mestinya. Ini kan lagu belum lama, mungkin 2 tahun ini ya saudara. Banyak badai yang saya lalui dan menurut saya, maaf ini subjektif. Ini orang jahat banget ya, tapi Tuhan seperti bela gitu. Kenapa Tuhan gak matiin aja orang ini gitu? Kenapa dia tidak mendapat celaka? Nah itu saudara. Nah ini sekali lagi pergumulan individu sangat confidential dan misteri juga saudara. Tapi saudara harus menemukan Tuhan. Tidak ada jawaban lain. Saudara harus menemukan Tuhan. Sebagai sosok yang hidup, yang nyata. Saudara harus menemukan Tuhan. Nah,
kembali tadi saya belum selesai soal pengaruh dunia yang jahat itu ya saudaraku ya. Suasana dunia kita yang ateis ini. Anak-anak disemai dari gadget ya, disemai. Nanti gampang itu masuk nerakanya itu gampang, dirusak. Sehingga istilah template. Gimana menjelaskan template? Kan kalau kita bikin majalah itu ada template. Bikin majalah itu ada template ya. Saya dulu bikin majalah saya sendiri yang ketik, saudara. Template-nya begini. Ini tempat untuk judul. Yang ini untuk kata-kata. Yang ini untuk iklan. Ini template-nya ya. Template, tahu ya? Template. Template-nya sudah ada. Kalau sudah dirusak begini template-nya, lalu Tuhan mau menaruh firman-Nya, menaruh kebenarannya, enggak bisa. Tuhan mau menaruh kebenarannya yang begini bentuknya, saudara. Enggak bisa. Karena template-nya sudah begitu. Mengerti maksudnya? Ini lukisan saja, tapi bisa membantu, saudara. Bisa membantu. Jadi anak-anak manusia itu dibuat, saudara, rusak. Dia tidak punya template yang bisa diisi firman lagi. Sampai tidak bisa rohani. Maka Bapak Ibu kalau terus dalam tahun-tahun panjang hidup dalam kejahatan, dalam kemunafikan, dalam kepura-puraan, bengis, ketidakjujuran. Tidak bisa dalam waktu singkat itu tidak bisa. Dunia ini kan punya umur, saudara. Makin hari makin jahat. Kebenaran Tuhan makin tidak bisa punya tempat. Orang makin tidak akan menemukan kebenaran lewat film, tontonan, lagu. Makin tidak ditemukan. Sementara tontonan, lagu, iklan pun juga penuh dengan pancaran keduniawian. Iklan jam misalnya, bukan hanya penanda waktu, tapi prestis. Ngerti maksudnya kan? Jual AC, gambarnya wanita setengah telanjang begini. Apa hubungannya AC dengan perempuan telanjang? Coba. Ini kan suasana dunia yang rusak. Lalu kita, saudaraku, mau mempertahankan integritas. Nggak gampang, saudara. Tapi kita harus mempertahankan. Makanya ketika Yesus berkata di Lukas 18 ayat 8. Jika anak manusia datang, apakah dia menjumpai iman di bumi? Nah, ngerti enggak itu ada semacam kekhawatiran di balik pernyataan itu. Sekaligus buat kita peringatan. Betapa sulitnya untuk memiliki iman yang benar. Sebab kalau Yesus datang, dia tidak mendapati iman di bumi. Nah, kita tinggal tanya kepada diri sendiri, apakah kalau Tuhan datang dia mendapati aku memiliki iman seperti yang dia kehendaki. Jangan main-main, saudaraku sekalian. Jadi kita sekarang harus mau tidak mau mengambil keputusan positioning kita, saudara. Ya, kita termasuk orang yang dimatangkan kejahatan atau dimatangkan dalam kekudusan. Kita tidak bisa lagi setengah-setengah, tidak bisa.
Dan saya akan mengkampanyekan terus hal ini, dan menurut saya dari pengalaman hidup ini yang penting. Setiap saudara harus menemukan Tuhan. Harus menemui Tuhan. Bukan lewat pendeta, bukan lewat buku rohani saja, bukan lewat Alkitab, tapi face to face, head to head dengan Tuhan. Encounter with God. Menemukan Allah, perjumpaan dengan Allah. Baru saudara akan dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan bukan jual mahal, saudara, tapi Tuhan tidak murahan. Firman-Nya mengatakan mutiara bukan untuk babi dan barang kudus bukan untuk anjing. Jadi kehadiran Tuhan yang maha kudus, maha agung, itu hanya orang-orang yang haus akan Tuhan. Walaupun belum sempurna, merindukan kesucian, menginginkan kekudusan, menginginkan kekekalan, walaupun masih di dunia, juga belum sempurna, tapi menginginkan kekudusan. Kita belum sempurna, tapi kita harus sangat menginginkan kesucian, menginginkan langit baru, bumi baru. Kita juga tidak menjadi miskin, kita akan diberkati Tuhan. Menginginkan menjadi seorang yang berkenan di hadapan Allah. Kita orang-orang rusak, benar, orang-orang brengsek, benar. Tapi Tuhan tahu seberapa kita benar-benar haus untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian yang benar. Keberkenanan di hadapan Allah. Kebersihan nurani, ketulusan hati. Dan itu yang membuat smiling Tuhan, senyumnya Tuhan, yang menjadi keharuman di hadapan Allah. Tuhan, aku orang jelek, sungguh jelek. Aku mau berubah. Tuhan, aku bukan hanya jelek, tapi juga miskin. Miskin materi. Aku juga tidak berpenampilan baik. Tapi aku mau menjadi seorang yang berkenan di hadapan-Mu dan harum di hadapan-Mu. Betapa ini menjadi kehormatan. Amin. Betapa ini menjadi kehormatan. Hal ini tidak bernilai di mata manusia. Mungkin bahkan manusia mencurigai kalau saudara berkata begitu. Seakan-akan saudara sedang menutupi dosa. Saudara mau menjadi sombong. Mau mengangkat diri. Mau cari aktualisasi diri. Dan mungkin juga jadi diserang saudaraku. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan berkenan. Kalau sampai Allah semesta alam bisa membuat, maksud saya kalau sampai saudara dan saya bisa membuat senyum Tuhan menjadi keharuman di hadapan Allah, itu kehormatan kita. Kalau saya berlutut tengah malam, tema doa saya hampir selalu sekitar ini, saudara. Buat aku manusia baru, Tuhan. Setiap hari. Buat aku menjadi manusia baru, Tuhan. Biar aku lebih baik hari ini, lebih dari kemarin, Tuhan. Jadi meningkat. Seperti orang tua lihat anaknya tambah besar, tambah pinter, tambah cakap. Tuhan senang. Kita pun juga mengalami proses itu. Disempurnakan kekudusan, kesucian, kebenaran, kebaikan kita. Sementara dunia mematangkan kejahatan orang. Yuk kita berubah. Saudara masih bersama saya? Saudara konsentrasi. Buang semua kepahitan, dendam, kebencian, pikiran zina, keserakahan dan semua yang tidak patut di dalam diri kita. Serius, Roh Kudus pasti menolong kita. Pasti menolong kita. Saudara yang masih muda-muda,
Capailah kesucian di umurmu. Capailah kesempurnaan di usiamu. Sempurnamu di usia 22 tahun tidak sama dengan kesempurnaan seorang di usia 40 tahun. Tapi di setiap usia engkau mencapai kuota yang harus kamu penuhi. Ya, jangan sampai terlambat. Sebab kalau terlambat sulit untuk mengejar ketinggalan. Jadi ketika engkau usia 22 tahun mestinya kau dewasa seperti ini. 40 tahun sekian, 50 tahun sekian dan seterusnya. Sekarang setan membuat anak-anak tidak punya template. Rusak, remaja sudah susah diubah. Dan hari ini kita lihat di barat kalau orang sudah anak remaja, pemuda sudah sulit diubah. Sudah sulit diubah. Sudah rusak. Demikian firman Tuhan. Amin.